Sahabat Riskonomics, konsep kedua yang dikembangkan untuk memproteksi asuransi dari spekulasi atau penyalahgunaan adalah konsep prasyarat risiko yang dapat diasuransikan atau prerequisites for insurable risk. Setidaknya ada 5 prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu risiko untuk bisa diasuransikan. Yang pertama adalah risiko murni, bukan risiko spekulatif. Silakan lihat video nomor 26 untuk penjelasan singkatnya. Prasyarat yang kedua adalah fortuitous. Fortuitous ini maknanya adalah risiko yang diasuransikan haruslah bersifat accidental, kecelakaan, dan unintentional, tidak diinginkan oleh si pemilik risiko. Pemilik risiko atau orang lain di sekitar risiko itu mestinya tidak memiliki kuasa apapun untuk menyebabkan atau tidak menyebabkan terjadinya kerugian atau mempengaruhi terjadinya kerugian atau mempengaruhi besar kecilnya kerugian. Dapat diartikan pula bahwa kerugian yang terjadi mestilah tidak dapat diduga oleh si pemilik risiko atau pihak lain. Prasyarat ketiga adalah homogeneous exposure. Adanya risiko yang seragam atau paling tidak serupa sejenis dengan populasi atau jumlah yang memadai. Hal ini memungkinkan dilakukannya kalkulasi atau prediksi yang relatif lebih akurat terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan oleh setiap risiko secara individual maupun sebagai suatu portofolio risiko. Prasyarat nomor 4 adalah risiko itu bukan risiko katastrofik atau sistemik. Risiko katastrofik atau sistemik menimbulkan kerugian yang sangat besar, melibatkan harta benda atau nyawa dalam jumlah yang sangat besar, memberi dampak pada area yang sangat luas, dan tentu saja membawa kerugian finansial yang juga akan sangat besar. Pada dasarnya, risiko katastrofik atau sistemik ini sangat sulit dimodelkan atau diprediksi untuk menghitung potensi kerugiannya. Dikarenakan potensi kerugian finansialnya sangat besar, secara teori, besar kemungkinan asuransi untuk risiko katastrofik atau sistemik ini menjadi tidak ekonomis. Dalam arti kata, premi yang harus dibayarkan menjadi terlalu tinggi, relatif terhadap potensi kerugian itu sendiri. Dan syarat yang kelima, yang terakhir adalah bahwa kerugian itu mestilah dapat dinyatakan, diekspresikan dalam kerangka waktu, tempat, dan ukuran-ukuran finansial. Hal ini tentu sangat penting, terutama agar underwriter atau aktuaris dapat mengkuantifikasi risiko ini sehingga dapat dimodelkan, sehingga dapat diterapkan probability theory, teori peluang untuk memprediksi frekuensi maupun severity dari risiko ini.